kesehatan mental pada anak ini sangat penting, di mana masa kanak-kanak ini menjadi masa yang merupakan fondasi di masa perkembangan berikutnya ya. Jadi anak-anak yang sehat secara mentalnya, yang mendapatkan kasih sayang, pola pengasuhan yang baik, sehingga kesehatan mentalnya baik, emosinya positif, ini cenderung akan berkembang ke arah yang lebih baik dewasa. Artinya kemungkinan terjadi gangguan mental di masa dewasa memang sangat terkait dengan bagaimana kondisi mental anak waktu mereka di masa anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya Siwi dari Tirto Jiwo Channel. Sekarang kita ada di lokasi rehabilitasi Tirto Jiwo. Kami bertempat di Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Jadi kami ada di lingkungan yang sangat asri, di bawah bukit ya, masih di kaki bukit. Jadi suasananya agak-agak dingin dan sejuk, dan kebetulan hari ini agak-agak mendung ya. Jadi lokasi ini kita harapkan sangat mendukung bagi pemulihan jiwa, karena jauh dari hiruk pikuk kota, tetapi masih bisa kita memungkinkan membawa teman-teman dalam fase rehabilitasi di sini kepada masyarakat sekitar untuk sosialisasi. Oke, hari ini kita akan berbicara tentang kesehatan mental pada anak ya. Jadi anak-anak ini sangat sangat mudah untuk dideteksi ketika mereka mengalami satu kondisi yang mengganggu hatinya atau mengganggu emosinya ya. Dan kondisi ini akan tergambar dalam perilakunya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, juga kakak-kakak yang punya adik ini bisa mengamati perilaku adik-adik Anda ketika mereka mengalami satu hal yang berpengaruh kepada jiwanya. Ini akan terlihat di perilakunya. Hari ini saya akan berbicara tentang kesehatan mental jiwa pada anak-anak, karena kesehatan mental pada anak-anak ini sangat mendukung bagi kesehatan mental ketika nanti mereka dewasa dan sepanjang sisa usianya. Perilaku pada anak ini kita bisa membedakan menjadi dua hal, di mana perilaku yang pertama adalah menunjukkan bagaimana mereka merasa tidak nyaman dan itu keluar dalam emosinya ya. Anda bisa waspadai ketika melihat perilaku anak Anda atau adik Anda atau murid Anda ketika mereka anak ini cenderung mudah marah dan meledak-ledak ya, ataupun menunjukkan sikap yang agresif ya. Agresif di sini menyerang baik secara verbal maupun perilaku kepada teman yang lain. Terus juga ada perilaku yang mereka memberikan pembantahan atau perlawanan terhadap orang tua ya. Kondisi perilaku lain yang menggambarkan emosinya yang terlihat dari pengeluaran emosi yang agresif adalah mereka sulit untuk berhubungan dengan orang lain dan cenderung mudah untuk bertengkar dengan teman-teman seusianya ya. Jadi bentuk dari agresivitas. Juga bisa terlihat mereka terlihat lebih hiperaktif tanpa alasan yang jelas. Jadi mereka tidak mau diam, cenderung hiperaktif, melakukan perilaku yang terus-menerus dan tidak terputus. Jadi itu gambaran pertama di mana gangguan emosi atau kejiwaannya terlihat dari sikap yang dikeluarkan ya. Nah, yang kedua justru penarikan perilaku yang menarik diri ya. Jadi mungkin mereka terlihat gestur kecemasan, mereka tidak mau sekolah, mereka tidur mengigau ketakutan ya, ataupun mereka sering terdiam
tidak nafsu makan dan juga mungkin di mana? Oh, HP-nya Pak Derajat mungkin ya. Apa bukan TV? Bukan ya. Oh, HP-nya nggak keluar sinyalnya. Oh ya, nanti digandani ya, diperbaiki ya. Jadi anak-anak yang semula ceria terus menunjukkan sikap yang lebih pendiam ini juga perlu dicermati. Apakah ada satu hal yang mengganggu emosinya ataupun satu hal yang benar-benar berpengaruh kepada jiwanya. Nah, ini deteksi terhadap perilaku yang muncul ini nanti akan membuat kita orang dewasa bisa melihat apakah anak-anak ini butuh perlakuan khusus atau butuh satu intervensi, ataukah dia hanya perlu pendekatan keluarga dan tadi saya sudah berbicara tentang gambaran perilaku di mana menggambarkan tentang kesehatan mental atau jiwa pada anak. Sekarang saya akan menyampaikan kenapa penting seorang anak itu secara kejiwaan mereka sehat dan stabil ya. Jadi kesehatan jiwa pada anak tidak melulu soal bagaimana mereka mengalami gangguan ya pada kondisi lanjut, tetapi di sini anak-anak yang sehat mentalnya mereka akan mudah untuk mencapai prestasi yang baik, terus mereka juga bisa bersosialisasi, bisa berpikir jernih ya, dan juga tentu saja mereka memiliki kepercayaan diri yang baik ya. Jadi di mana kesehatan mental anak-anak ini akan berkembang ke tahap usia setelahnya. Selanjutnya saya akan berbicara bagaimana untuk mengkondisikan supaya anak-anak berada dalam kondisi mental atau jiwa yang baik. Jadi berangkat dari keluarga dan juga faktor yang sangat mendukung yang penting adalah sekolah dan juga pergaulannya. Di sini keluarga memegang peran penting karena di dalam keluarga ini anak-anak memiliki signifikan order atau orang-orang yang berperan penting dalam kehidupannya ya. Dan di sini juga di dalam keluarga itu ada norma-norma dasar yang diberikan oleh orang-orang dewasa di sekitarnya yang akan membentuk karakter anak-anak tersebut. Selanjutnya sekolah juga memegang peranan penting karena di proses pendidikan mereka akan mendapatkan transfer ilmu dan juga hal-hal lain yang berkaitan dengan pembentukan karakter. Di sekolah mereka juga akan mendapatkan satu peluang untuk mereka berprestasi, mengembangkan potensi-potensi akademik dan juga keterampilan sosial. Nah, yang terakhir adalah pergaulannya. Jadi anak-anak memang khas sangat terikat dengan peer group atau teman sebaya. Jadi bersama teman sebaya mereka juga akan bertumbuh berkembang. Selain mereka belajar dari orang dewasa, mereka juga belajar dari teman sebaya. Seperti layaknya sebutir nasi yang lepas dari cangkangnya ya, padi ini mereka lepas dari cangkangnya tidak hanya yang mereka tertumbuk ataupun mereka tergiling. Jadi gesekan dengan padi-padi yang lain ini akan membuka cangkangnya. Nah, ini sama terjadi terhadap proses di mana anak-anak ini bersama teman-teman sebaya mereka akan belajar tentang kehidupan dan juga belajar tentang interaksi sosial di mana membentuk karakternya dan juga kesehatan mental. Oke, saya akan kali ini berbicara tentang bagaimana keluarga atau di sini orang tua bisa mengkondisikan kesehatan mental yang baik bagi anak-anak. Hal mendasar yang pertama adalah keluarga atau orang tua ya, di sini juga kakak-kakak ya, Anda bisa membantu untuk membangun kepercayaan diri anak ya.
lewat upaya-upaya apa ya? Secara sederhana anak-anak akan terbangun kepercayaan dirinya ketika mereka mendapatkan kesempatan ya. Jadi berilah kesempatan mereka untuk memilih, mengambil keputusan ya. Selanjutnya ketika mereka melakukan sesuatu hal yang baik atau mendapatkan prestasi, tidak hanya di bidang akademik, pencapaian keterampilan, misalnya anak usia 5 tahun membantu ayahnya memperbaiki mobil dan dia bisa membantu menjadi asisten, berilah pujian. Ini akan membuat dia memiliki rasa percaya diri yang baik. Selanjutnya sisi lain dari sebuah pencapaian, mungkin akan ada satu kegagalan. Bagaimana keluarga menyikapi ketika anak-anak mendapatkan kegagalan ya. Jadi di sini cukupkah mereka sampaikan bahwa di dalam kehidupan itu memang ada siklus berhasil dan belum berhasil ataupun gagal. Jadi kegagalan ini kita sampaikan bahwa itu merupakan satu peluang belajar dan masih banyak kesempatan ya. Jadi termasuk mereka diajari untuk menerima hal-hal di luar kontrol mereka ya, di luar hal-hal yang bisa dikondisikan, sehingga mereka akan terbentuk sikap yang pemikiran yang ikhlas dan juga tetap memiliki semangat untuk pencapaian di hal lain untuk mengganti kegagalannya ya. Terus selanjutnya support mereka atau bantu mereka untuk mengembangkan kejujuran ya. Anak-anak yang memegang terbiasa dengan kondisi yang fair, yang mengedepankan kejujuran, tidak play victim, mereka akan memiliki kepercayaan diri yang kuat karena mereka tidak menyimpan satu hal yang perlu mereka tutupi, dan juga mereka percaya diri dengan apa adanya mereka ya, sehingga kepercayaan diri akan menjadi satu kontinuum yang berkembang ke arah yang lebih baik. Artinya kepercayaan diri ini akan semakin bertumbuh sepanjang hidup anak tersebut, dan keluarga perlu mensupportnya dengan poin-poin tadi yang telah saya sampaikan. Iya. Sini Bang Ipul, sini dong sambil minum itu santai sini. Nggak apa-apa sini. Santai aja. Udah mandi belum? Paling keren deh. Ya, ini ada yang paling keren artis di sini ya. Jadi di rehabilitasi ini ada yang berperan sebagai Pak Lurah, itu Pak Lurah. Oke teman-teman, selanjutnya adalah membawa membawa anak-anak itu untuk bersosialisasi ya. Anda perlu membawa mereka untuk kegiatan-kegiatan yang bisa bertemu dengan orang lain, pertemuan keluarga besar, dan juga di sini bisa juga Anda membuka peluang mereka ketemu dengan teman-teman sebayanya yang di luar lingkungan sekolahnya ya. Jadi dalam bersosialisasi ini akan merangsang mereka untuk keterampilan untuk komunikasi, bisa membawa diri lebih baik, dan juga wawasannya akan bertambah ya. Jadi anak-anak ini nantinya mereka akan merasa bahwa mereka berharga ya, sehingga mereka percaya diri dan kesehatan mentalnya baik. Keempat adalah mengajari mereka untuk melewati suatu proses ya. Di sini mungkin hal umum ketika anak-anak memberikan sesuatu, orang tua sering memberikan opsi, ayo nabung dulu, nanti kalau uangnya sudah mendekati nanti papa tambahin gitu ya. Itu salah satu bagaimana anak bersabar melewati proses.
tim, ataupun dia bagaimana memiliki trik-trik atau strategi untuk memenangkan pertandingan gitu ya. Jadi di sini menghindari anak-anak supaya tidak frustasi. Anak-anak yang mereka sangat orientasi kepada kemenangan atau kepada pencapaian prestasi yang mereka harus melebihi orang lain, biasanya mereka rawan untuk mengalami frustasi, sehingga hal ini akan berpengaruh kepada kesehatan mental. Jadi sekuat-kuatnya anak ini mereka adalah pribadi-pribadi yang rawan ya, karena mereka mudah patah ya, mereka mudah merasa terintimidasi, terdominasi, dan juga kadang-kadang anak-anak ini juga bingung dalam bagaimana mereka untuk menampilkan dirinya atau memutuskan ya. Jadi dalam kekhasan anak-anak tersebut, ini orang tua dan keluarga harus masuk di sana untuk menguatkan mereka. Selanjutnya keluarga perlu memberikan satu aturan-aturan yang harus dijaga dengan konsisten ya. Jadi pendidikan agama, pendidikan moral, dan juga standar-standar perilaku ini perlu juga disampaikan kepada anak supaya anak menjalaninya dengan konsisten dan bertahap ya. Karena ketika mereka tidak diajari, mereka tidak akan ngerti, mereka tidak punya bayangan. Jadi anak-anak itu ketika dia tidak ketemu dengan case atau satu hal yang bermasalah baginya atau yang dia temui, dia nggak akan pernah tahu. Tapi sebelum itu terjadi, kita memberikan satu bekal. Ketika mereka ketemu dengan situasi tersebut, dia sudah sudah memiliki satu ketahanan dulu ya. Misalnya ketika ketemu dengan peristiwa di luar pemahamannya, misalnya dia melihat penjamretan, dia melihat satu kekerasan yang dilihatnya ya. Ketika kita sudah memberikan pemahaman kepada mereka tentang aturan-aturan tersebut, konsistensinya, mereka bisa secara mental lebih kuat ya. Misalnya mana hal yang boleh, mana yang tidak boleh, sehingga mereka bisa bersikap dengan baik terhadap hal tersebut. Dan juga ketika mereka mempelajari satu aturan dasar tersebut dan mereka belajar konsisten, mereka akan bisa menghargai diri sendiri dan juga menghargai orang lain. Mereka akan tahu kewajibannya terhadap Tuhan ya, haknya sebagai anak, kewajibannya sebagai anak, maupun hak-hak yang lain, misalnya hak untuk mempertahankan diri di pertemanan. Yang selanjutnya adalah bersikaplah yang pas ketika anak melakukan kesalahan atau kesengajaan di mana mereka misalnya mencari perhatian ya. Hindari untuk melabel anak nakal, anak bandel, anak yang paling tidak nurut gitu ya. Jadi hindari label-label tersebut. Anda bisa mengkritik perilakunya, tapi jangan mengkritik orangnya atau anaknya ya. Jadi hindari agar anak-anak ini bisa berkembang ke arah yang lebih baik. Artinya dia merasa bahwa oh, aku memang harus memperbaiki ini. Ketika Anda melabel anak nakal, dia akan terbentuk bahwa dia merasa nggak berharga ya, dan yang bersalah ada dirinya, bukan perilakunya, sehingga sulit untuk dirinya mengembangkan ke arah yang lebih baik. Berbeda ketika satu saat kita temui anak kita tidak jujur, sampaikan bahwa dia harus konsisten jujur, mama papa menghargai kejujuran, sayang sama adik, tapi adik juga harus jujur ya, supaya menjadi anak yang baik gitu ya. Jangan menekan mereka dengan kamu nakal, kamu nggak jujur, itu bohong, jahat gitu ya. Jadi sampaikan bahwa ada perilaku yang lebih baik yang harus dicapai atau dilakukan.
sehingga anak-anak menyadari dan tidak akan terbebani dengan kesalahan yang pernah dibuatnya, dan juga mereka tahu bahwa perubahan yang baik itu sangat dihargai dan ayah ibu sangat menyayangi dia dan menghargai dia. Yang terakhir adalah menciptakan lingkungan rumah yang aman dan nyaman. Aman dan nyaman di sini berarti bahwa bebas dari rasa ketakutan dan kecemasan ya. Kita memang perlu mendidik anak kita untuk waspada dari kecil, misalnya mengambil jarak yang pas, personal distance dengan orang lain ya, menjaga privasinya ya, menjaga bagaimana dia bisa menjaga keamanan dirinya itu. Namun itu juga bisa menyederhanakan situasi menjadi situasi yang tidak mencemaskan anak. Artinya jangan berlebih-lebihan untuk menekankan kewaspadaan kepada anak ya. Anak-anak cukup dalam situasi siaga, tapi tidak menjurus kepada menjadi prasangka ya, sehingga anak-anak akan merasa lebih nyaman, percaya bahwa lingkungannya baik, tidak membahayakan, dan juga mereka bisa melakukan apa yang mereka sukai ya, dalam batas-batas wajar. Jadi di sini menciptakan lingkungan nyaman dan aman ini sangat penting, karena keterbatasan mereka itulah dalam hal ini yang kita cover dalam hal kita sebagai orang dewasa, dimana kita menjamin mereka untuk nyaman, aman, dan juga mereka bisa berkembang, menikmati hari-harinya, menikmati prosesnya untuk menjadi manusia-manusia di tahap berikutnya. Oke Bapak Ibu, dan juga mungkin kakak-kakak yang punya adik ya, jaga kesehatan mental anak-anak kita supaya mereka akan menjadi pribadi-pribadi yang sehat dan tidak mengalami gangguan mental, sehingga kedepannya mereka akan menjadi manusia-manusia yang berkualitas ya. Kita harapkan kesehatan mental di Indonesia semakin baik, dan kita yang sehat harus selalu terjaga untuk bisa mendampingi dan juga membantu teman-teman ini yang perlu pendampingan, sehingga kesehatan mental di Indonesia diharapkan bisa lebih baik ya. Katakan tidak terhadap stigma gangguan jiwa, dan kita dukung mereka untuk berpotensi ke arah yang lebih baik. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Tayangan ini sudah mendapatkan izin keluarga dan juga pihak-pihak yang terkait. Jadi kami harapkan teman-teman selalu mengikuti tayangan kami agar semakin paham apa itu sehat jiwa dan bagaimana mencapainya, dan bagaimana rehabilitasi jiwa menangani orang-orang dengan gangguan jiwa. Oke, terima kasih, sampai ketemu lagi di lain waktu. Yuk. Selamat siang, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.